Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunurayan SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 51 Ogan Komering Ulu. Kali ini saya akan membuat tugas saya modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema ETK. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Kai. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana hari ini? Apa kabar Ibu Kai? Alhamdulillah, kalau saya sehat Ibu. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu masalah pengambilan keputusan dalam kasus dilema ETK yang terjadi di sekolah. Nah, apakah Ibu sudah mengalaminya sebelum Ibu menjadi kepala sekolah ataupun sedang menjadi kepala sekolah kasus seperti dilema ETK atau pencucian moral? Untuk siswanya, Bu? Iya. Ya, baik. Kalau di sekolah kita ini bermacam ragam sih pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa. Antara lain siswa kita ini, Bu, sering tidak masuk sekolah, terutama di bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Mengapa? Karena mayoritas adalah masyarakat sini petani kopi, petani durian. Jadi di musim-musim buah durian lebat dan butuh dari anak-anak ini untuk menjaganya, kadang-kala orang tua itu menyuruh anak-anak untuk ikut serta ke kebun durian. Jadi mereka itu minat di sana dan jarak antara rumah dengan kebun itu sangat jauh, jadi tidak memungkinkan untuk pulang kembali dan beraktivitas untuk sekolah. Nah, di situ sering terlambat ke sekolah, sering tidak sekolah. Jadi memang kondisi lingkungannya seperti itu. Jadi kasus yang ada di sekolah kita ini seringnya siswa terlambat karena faktor lingkungan juga, dan Ada juga istilahnya itu kurang perhatian. iya, kurang perhatian dari orang tua seperti ini, Bu, karena kan orang tuanya sering di kebun, jadi anak-anak mandiri untuk mandiri belajar, mandiri untuk masak sendiri, menghidupi diri sendiri, karena orang tuanya di kebun dan pulang itu seminggu sekali ketika di hari pasar atau Palangan di hari Selasa. Jadi interaksi dengan orang tua juga jarang, cuma satu hari di hari Selasa, dan orang tua ke kebun lagi seperti itu. Jadi sering tidak ditemani di rumah oleh orang tua. Jadi kadang-kadang bangun kesiangan dan dia tidak berangkat ke sekolah. Jadi jauh dari pantauan orang tua. Jadi seperti itu kasusnya jauh dari pantauan orang tua. Nah, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang termasuk kasus dilema ETK atau pencucian moral tersebut? Ya, baik. Jadi langkah-langkah yang saya ambil seperti ini. Jadi kita harus kenali dulu nilai-nilainya, akar permasalahannya di mana, seperti itu kan. Dengan cara bagaimana? Nah, kolaborasi antara guru piket, guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas itu sangat penting di sini. Mereka juga ada catatan anak-anak ini akar masalahnya di mana? Kenapa kok tidak datang ke sekolah? Kenapa terlambat ke sekolah? Dari catatan guru piket itu kemudian naik ke guru wali kelas. Dari wali kelas ini tentu saja sudah diambil tindakan, Ibu. Selain anaknya dipanggil, orang tua juga dipanggil. Nah, ketika sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi, tingkat keseringannya itu lebih sering muncul, naik lagi ke guru BK, dari guru piket ke wali kelas dan guru BK, bersama-sama berkolaborasi mengadakan kunjungan rumah. Jadi dari kunjungan rumah itu bertemu dengan orang tua murid dan kita minta kerjasama dari orang tua murid untuk memantau perkembangan kehadiran siswa di sekolah. Dari sini alhamdulillah anak-anak berangsur-angsur rajin untuk datang ke sekolah. Jadi seperti itu ya. Jadi adanya kolaborasi antar warga sekolah dan juga wali dari siswa tersebut, seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya
selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya. Jadi kami mengadakan musyawarah antara wali kelas, guru piket, guru mata pelajaran, guru BK, dan juga guru orang tua murid. Jadi ketika kami sudah mengambil satu keputusan bahwa siswa ini mungkin perlu binaan, pendekatan dari wali kelasnya, artinya di sini murid diingatkan kembali kesepakatannya dengan wali kelas kan. Kemudian ada keyakinan kelas di situ, tentu saja wali kelas itu memberikan restitusi, memberikan restitusi kepada si anak agar anak ini diyakinkan, dikuatkan bahwa tindakannya itu bisa diperbaiki untuk lebih lanjut lagi, bagaimana untuk selanjutnya tidak sering malas dan tidak hadir lagi di kelas, tetapi lebih baik lagi, lebih disiplin lagi untuk datang lebih awal dan seperti itu. Jadi adanya musyawarah antara kepala sekolah, wali kelas, dari guru mata pelajaran seperti itu. Jadi selanjutnya dalam menjalankan kasus tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedurnya seperti ini, Bu. Pertama-tama guru piket memberikan catatan kepada wali kelas ini bahwa anak ini perlu bimbingan karena sudah 3 kali tidak masuk misalnya. Guru wali kelas itu memanggil anak tersebut. Ada panggilan anak, kemudian ada panggilan orang tua. Nah, di sini panggilan orang tua itu sampai 3 kali ya, Bu. Ketika sudah 3 kali, dilihat dulu dong akar permasalahannya. Kemudian guru BK juga ikut ambil, mengadakan visitasi atau kunjungan kelas. Seperti itu tahapnya ya, Bu. Kemudian dari situ dipanggil lagi, kemudian dikunjungi lagi, kemudian direfleksikan, Bu, akar masalahnya di mana, seperti itu kan. Nah, kemudian diberikan restitusi, diyakinkan lagi, dikuatkan untuk si siswa ini agar lebih disiplin dan tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Kemudian setelah direstitusi, anak tersebut beserta si walinya atau orang tuanya itu kan memberikan perjanjian bahwa tidak akan mengulangi lagi. Jadi seperti itu adanya kita melihat laporan dari piket, wali kelas, terus kita harus melakukan juga wali restitusi seperti itu. Jadi itu langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini. Jadi selanjutnya, adakah hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Nah, ini yang paling efektif itu peran wali kelas dan guru BK. Nah, jadi waktu kunjungan itu kan anak-anak diberikan semacam treatment perlakuan ya, di mana mereka itu dikunjungi dan diajak interaksi, komunikasi. Kenapa tidak hadir? Di situ juga hadir orang tua. Jadi ketika kita kunjungi, nah anak itu akan jujur untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kenapa mereka tidak bisa hadir? Setelah orang tuanya juga, bapaknya juga atau ibunya juga mengiyakan atau mengatakannya sejujurnya bahwa anak tersebut memang benar ada yang diajak ke kebun gitu kan, ada juga yang malas gitu. Nah, artinya ketika dikunjungi anak itu merasa diperhatikan oleh pihak sekolah dan juga membantu anak tersebut untuk lebih disiplin dan rajin untuk datang ke sekolah. Jadi intinya wali kelas maupun guru BK mengadakan kunjungan kepada anak tersebut yang tidak disiplin tadi ya, kerjasama dengan kedua orang tuanya agar mereka mengetahui juga keadaan dan kondisi anak tersebut. Dan selanjutnya ya Bu, yang ingin saya tanyakan, adakah faktor-faktor ataupun pihak yang membantu dalam proses kasus tersebut? Ya, banyak yang membantu dalam proses yang seperti ini ya. Yang pertama itu tentu saja dukungan dari wali kelas. Karena apa? Wali kelas itu adalah orang tua kedua dari siswa. Dia adalah orang tua di sekolah.
apapun kejadian yang menimpa anak tersebut, wali kelas harus tahu apa masalah si anak, bagaimana memecahkan masalahnya, bagaimana menguatkan anak, bagaimana meningkatkan keyakinan dia gitu. Jadi istilahnya faktor wali kelas itu sangat berpengaruh di sini. Kemudian juga guru BK, pendekatan guru BK kepada anak untuk interaksi, berkomunikasi, bagaimana kejujuran si anak tentang mengapa dia sering terlambat, masalah apa sebenarnya yang terjadi di rumah. Itu guru BK juga harus lebih proaktif untuk berinteraksi dengan si anak. Jadi yang bisa diajak bekerja sama itu ya guru BK dan wali kelas juga harus istilahnya kolaborasinya harus lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Ya tidak terasa ya Bu, karena pertanyaannya sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Di sini yang terakhir yang ingin saya tanyakan, dari semua yang sudah Ibu ambil keputusan masalah kasus DMTK ini, istilahnya itu manfaat atau apa yang bisa Ibu petik dari masalah DMTK ini? Iya, baik. Yang bisa dipetik adalah kolaborasi antara warga sekolah, baik itu pihak dari siswa, kemudian guru piket, lanjut lagi guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian guru BK, wakil kepala sekolah, dan saya sendiri kepala sekolah, itu harus lebih ditingkatkan kembali, terutama adalah si wali kelas dan juga guru BK. Tentu saja tidak menutup kemungkinan orang tua siswa juga kita ikut andil dalam hal ini. Dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah, insya Allah pelanggaran yang terjadi di sekolah oleh siswa tersebut lebih diminimalisir. Seperti itu, jadi harus adanya kolaborasi yang lebih ditingkatkan lagi antara warga sekolah maupun orang tua siswa tersebut, supaya anak yang istilahnya itu kurang bersemangat ataupun tidak disiplin dalam berangkat sekolah itu bisa disiplin kembali seperti itu Bu. Iya, lebih disiplin, lebih menghargai keyakinan kelas, keyakinan sekolah diri dia lebih bisa dikuatkan. Dan dalam pengambilan keputusan ini kita harus menerapkan 4 paradigma maupun 3 prinsip tadi, jadi serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Jadi kita sudah sampai ke penghujung wawancara. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya siswa kita tidak lagi malas sekolah dan selalu disiplin dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mulyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Mulyati hari ini? Sehat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi kalau Ibu sehat ya, kalau saya juga sehat ya. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai tugas saya di modul 371 yaitu ilustrasi pondok kelas. Itu adalah bentuk tugas yang kami
Demikianlah wawancara yang sudah saya laksanakan dengan dua kepala sekolah. Yang pertama tadi sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Wahyumi MPD selaku kepala sekolah SMP Negeri 51 Oku, dan yang kedua Ibu Murdiati SPD selaku kepala sekolah SD Negeri 117 Oku. Dari wawancara yang sudah saya lakukan, mereka berdua sama-sama sudah menerapkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilematika, terus 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam mengambil keputusan. Demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.